Salam damai Indonesia. Kita coba sharing tentang sesuatu yang setiap orang pasti ngalami. Apa itu? Orang atau sosok atau pribadi atau temen atau siapapun dia yang kenal sama kita, entah itu baik ataupun biasa aja, tetapi menjadi pribadi, sosok, orang, teman yang annoying, mengganggu, dan suka asas manfaat. Nah, ini gue mesti hati-hati juga sih ngomongnya, karena nggak tahu ya apa ada yang bakal tersinggung atau tidak. Tapi ini biasanya lebih marak terjadi di saat-saat kondisi seperti sekarang yang notabene susah gitu lah. Yang bisa dibilang lagi nggak mujur lah, lagi nggak baik gitu lah. Tapi kebutuhan tetap perlu dicukupi, perlu tetap dipenuhi gitu. Lu pasti pernah punya temen atau orang yang lu kenal, baik dia lu kenal baik maupun lu kenal biasa aja, yang menggunakan keadaannya yang susah untuk bisa dapat bantuan. Lu tahu nggak sih, mereka tuh sebenarnya bukan orang yang rajin. Artinya begini, mereka tahu mereka punya kekuatannya adalah di kelemahan mereka. Dan mereka tahu bahwa setiap orang itu punya kelemahan, yaitu rasa belas kasihan. Gitu loh. Kekuatan dia yang dia tahu sebagai orang susah, dalam tanda kutip orang yang butuh dibantu, sangat amat berpotensi untuk mendapatkan bantuan dengan mudah ketika ketemu orang yang punya kelemahan berupa belas kasihan. Dan orang-orang kita memiliki sifat itu, sifat belas kasihan terhadap orang yang susah. Gitu. Biasanya sih orang-orang ini selalu memanfaatkan kesusahannya atau kekurangannya supaya orang menaruh kasihan, sehingga menyumbang atau memberi sesuatu yang diminta sama si susah tadi. Biasanya nih banyak sekali mereka menggunakan senjata seperti misalkan untuk anaknya sekolah, mereka udah beberapa waktu belum makan, mereka banyak utang, terus nggak ada saudara, nggak ada siapa yang mau bantu, sedangkan mereka kalau nggak bayar utangnya mereka bisa dikasuskan atau bisa dibawa ke ranah hukum, sehingga memohon-mohon memancing belas kasihan orang supaya orang bantu gitu. Ada juga yang sedikit cerdik dengan menjual barang dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasaran. Dengan alasan lebihnya buat mencukupi kebutuhannya, dan harga barangnya yang sudah dia jual itu nanti harus dia kembaliin ke orang yang nitipin barang gitu, senilai yang diberikan oleh yang jual gitu misalkan. Terus ada juga yang mereka beralasan ada anggota keluarganya yang sakit atau susah, atau ya begini. Terkadang kita nggak boleh underestimate dulu terhadap mereka yang susah. Kalau memang mereka benar-benar susah dan mereka sudah berusaha, tapi mereka tidak mendapat bantuan dan akhirnya mereka datang kepada kita boleh bantu. Tapi dari mana kita tahu? Nah, ya kan, itu agak sulit membuktikannya. Makanya gini, kita mesti kenal dengan orang yang meminta bantuan, karena dengan kita kenal, pemberian kita tidak menjadi sia-sia atau tidak menjadi ajang pembodohan. Kita memberi dengan tulus, dengan hati yang baik, tetapi kebaikan kita disalahgunakan untuk keuntungan orang yang salah, gitu loh. Sekarang tuh begitu banyak sekali orang-orang yang berupaya
memancing belas kasihan orang lain yang dalam tanda kutip sebenarnya juga bukan orang-orang yang punya amat gitu loh. Orang yang sebenarnya level-levelnya mungkin ya hanya sedikit lebih baik lah daripada orang yang meminta-minta tadi, atau yang menuntut atau yang memancing belas kasihan tadi. Tapi terkadang orang-orang itu nggak peduli. Yang penting tujuan mereka bisa mereka dapat. Gitu. Jadi kita mesti kenal dulu orangnya siapa. Dan kita mesti buka kuping atas informasi-informasi sekitar yang setidaknya mengenai orang itu. Karena biasanya orang-orang tersebut akan menghubungi orang-orang yang juga sejawat sama kita, orang-orang yang juga dia kenal, yang juga kita kenal, gitu loh. Tapi hanya kenal begitu aja, gitu. Yang mana dia itu dikenal sebagai orang susah, dan orang yang dimintai tolong dianggap sebagai orang yang lebih mampu, gitu. Kalau agan-agan adalah orang yang nggak peduli dengan nggak peduli dengan latar belakang orang meminta bantuan, entah dia memang butuh atau memang dia mencari-cari dari situ untuk mencukupi kebutuhannya, gitu ya. Ya nggak masalah, monggo-monggo aja. Ya kasih aja, tapi dengan catatan tidak boleh dipikirin, tidak boleh diungkit-ungkit, tidak boleh dibesar-besarkan, tidak boleh diburuk-burukan juga, gitu. Tapi kalau ternyata setelah tahu bahwa bantuan yang agan-agan kasih dipergunakan untuk hal yang salah, atau memang orang itu mencari pemenuhan kebutuhan dengan cara yang menjual atau mengumbar kesusahan, mengumbar mengumbar kesialan mereka, sehingga kita menjadi belas kasihan, menjadi kasihan, dan akhirnya kita bantu. Ya dipikir berulang deh, gitu. Bukannya kita pelit, pada dasarnya bukan kita pelit, tapi masih banyak orang-orang di sekitar kita yang sebenarnya perlu. Gini loh, kalau kita mau bantu, lihat dulu deh, jangan bantu orang lain kalau keluarga kita masih perlu bantuan. Jangan bantu orang lain sebagaimana susahnya pun dia, kalau di keluarga kita masih ada yang untuk mencukupi kebutuhannya mengalami kesusahan. Ya lain kasus kalau memang agan-agan mungkin sosok orang yang senang dipuji sama lingkungan, ya kan? Karena orang-orang itu juga nggak terlalu kenal agan seperti apa di rumah. Ya monggo-monggo aja, walaupun itu sih sebenarnya nggak bagus juga, gitu loh. Tapi kalau agan bantu orang di luar, sedangkan keluarga kita sendiri ada yang susah, apa kata dunia? Ya dong. Orang lain lu bantu, keluarga lu susah, lu biarin. Buntutnya bukan malah jadi omongan bagus, malah jadi omongan buruk. Ya nggak sih? Gitu loh. Jadi gini, nggak salah membantu orang lain, nggak salah, sama sekali nggak. Bahkan kita memang harus membantu sesama kita. Tetapi kalau di dalam rumah kita sendiri kita masih perlu bantu, cukupkan dulu orang-orang rumah kita, baru kita mulai bisa bantu di luar. Tapi kalau memang orang-orang di rumah sudah tercukupi, lalu kita dengan hati yang baik memberi bantuan kepada orang, ya silakan. Hanya pastikan orang yang kita bantu adalah benar-benar orang yang perlu. Bagaimana bisa tahu dia perlu atau tidak? Ya kita kenali orangnya, gitu loh. Karena hari-hari ini, bahkan sebenarnya dari zaman dulu, banyak orang yang menjual kesusahan untuk mencukupi kebutuhannya tanpa dia harus berlelah-lelah seperti kebanyakan orang, seperti agan-agan mencari rejeki dengan berlelah-lelah, dengan bersusah payah, lalu dapat tiba-tiba ada orang menjual belas kasihan, menjual kesusahannya, mengharapkan belas kasihan agan, terus akhirnya agan buang uang yang sebenarnya agan perlu untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan juga orang-orang di sekitar yang dekat, gitu loh. Tapi karena agan merasa kasihan, akhirnya apa yang agan punya terbuang percuma. Kenapa? Karena akan berulang. Berikutnya dia akan coba angkat kita, dia puji kita, dia akan bilang, ini baik loh, gini segala macam. Dia suka bantu gua loh. Sebenarnya itu semua
bagian daripada cara supaya kita suatu waktu bisa bantu lagi. Gitu. Yo. Jadi suka ataupun tidak suka, ya itulah. Nah, supaya kita menyalurkan bantuan tepat kepada sasaran, ada banyak sekali badan-badan amal dan sebagainya. Ada banyak sekali yayasan-yayasan, ada juga kita punya Kementerian Sosial yang mana bantuan kita itu bisa disalurkan kepada orang-orang yang tepat. Tapi pastiin juga lembaga atau badan atau apapun itu, kelompok-kelompok tertentu yang suka membantu menyalurkan bantuan kita, orang-orang yang suka memberi atau yayasan-yayasan, pastikan mereka adalah orang-orang atau ya lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok atau yayasan-yayasan yang kredibel, yang memang prestasinya adalah membantu orang yang tepat sasaran, bukan untuk kepentingan mereka, gitu loh. Pokoknya mesti cari informasi sebaik mungkin agar apa yang kita beri, meskipun kecil, itu ada pertanggungjawabannya. Makanya agak berhati-hati. Bukan kita nggak mau bantu orang yang susah, tapi jangan sampai kesusahan mereka membuat kita kesian, yang mana itu menjadi alat mereka mencukupi kebutuhan dengan cara yang instan dan mudah dan tidak perlu berlelah. Sama seperti orang yang suka duduk-duduk di pinggir jalan meminta-minta kepada orang lain, terus kita menjadi kecewa ketika kita tahu mereka ditangkap oleh Satpol PP dan ditemukan banyak sekali uang di dalam saku, tas, balik baju mereka, balik celana mereka, di dalam sepatu mereka, bahkan ada di dalam tas mereka. Dan ternyata mereka juga punya rumah yang bagus di kampung halaman. Dan betapa sangat kita kecewa, meskipun mungkin kita bukan penyumbang besar, tapi kita menjadi kecewa, tahu begitu gua nggak kasih, gitu lah. Makanya kenapa pemerintah memberikan aturan, kita tidak boleh memberikan sumbangan kepada pengemis, anak jalanan, pengamen, gepeng, dan lain sebagainya. Karena itu mendidik mereka untuk mereka lebih mudah mendapat rezeki tanpa harus berlelah-lelah. Sedangkan kita berjuang sedemikian rupa untuk mendapatkan rezeki kita, yang mana kita dengan hati yang tulus memberi kepada orang lain, ternyata orang yang terima adalah orang yang salah. Akhirnya menjadi sia-sia. Kita jadi kecewa. Jadi kenalin baik-baik orangnya siapa yang meminta bantuan, kenali baik-baik badan, lembaga, yayasan atau kelompok apapun yang memang bekerjaannya menyalurkan bantuan, kenali baik-baik. Jangan sampai kita ketipu. Ini masalah tepu-tepu sepanjang hidup manusia pasti ada. Makanya dengan sedikit kecerdasan, sedikit waktu mencari informasi yang akurat, kita tidak akan menyia-nyiakan berkat yang kita punya untuk sesuatu yang salah atau sesuatu yang tidak pada tempatnya. Gitu loh. Intinya kalau kita mau memberi bantuan kepada orang lain, pastikan itu orang benar-benar orang yang perlu, pastikan. Tetapi jangan takabur. Kita jangan lupa, kita harus berawas diri juga. Perhatikan juga orang di sekitar kita, terutama keluarga kita. Kalau di dalam rumah kita sendiri masih ada yang perlu bantuan, utamakan dulu yang di dalam. Utamakan dulu keluarga kita. Bukan kita egois, tapi akan sangat memalukan ketika kita banyak membantu orang lain, tapi keluarga kita sendiri susah. Bahkan sampai meminta-minta kepada yang lain. Ya dong? Nah itu. Jadi tolong hati-hati. Tolong kenali. Tolong banyak cari informasi. Karena bagaimanapun agan-agan pasti gak mau dong jeri lelah agan-agan mencari rezeki, lalu rezeki itu dipakai oleh orang-orang yang tidak pantas menggunakannya. Ya dong? Nah gitu. Jadi hati-hati aja. Bukan kita nggak mempercayai, bukan kita nggak punya belas kasihan, bukan kita orang yang nggak peduli atau egois, bukan. Tapi kita harus benar-benar pastiin apa yang kita beri itu benar-benar tepat sasaran, benar-benar berguna untuk orang menjadi lebih baik, bukan terus tinggal di dalam kesusahan karena dia tahu dengan dia susah orang akan bantu. Harusnya ketika orang susah dibantu,
dia berpikir untuk memperbaiki diri supaya dia bisa membantu orang yang lain yang susah sebagaimana dia pernah dibantu. Mestinya begitu. Tapi hari-hari ini nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Karena dibantu itu enak. Menerima itu enak. Enak. Menerima itu enak. Jadi harus benar-benar tepat sasaran ya kalau memberi bantuan gitu loh. Jangan sampai deh kita sia-sia gitu ya. Tetap jadi orang baik, karena orang baik itu diperlukan di muka bumi ini. Orang baik sangat diperlukan, karena biasanya orang baik akan membawa pengaruh baik buat sekitar ya. Tapi jangan sampai kebaikan kita disalahgunakan oleh orang-orang yang memang malas, orang-orang yang memang menggunakan kelemahan kita yang punya belas kasihan dengan kekuatan mereka sebagai orang susah gitu loh. Jadi kenali benar-benar, pastiin. Kemarin aja ada penipuan itu apa namanya, arisan kurban. Kemarin kan belum lama, kita baru aja Idul Adha ya. Tuh sebelum Idul Adha ada orang-orang yang memanfaatkan situasi dengan mengadakan arisan kurban. Nah ini yang ternyata akhirnya setelah hari raya dirayakan dan apa yang dijanjikan, apa yang disepakati tidak terlaksana. Kecewa, lapor polisi, ternyata ini kasus penipuan. Nah, jadi apapun kedoknya, kalau itu membuat lu nggak nyaman, apalagi di situ lu berpikir lu akan mendapat untung besar, hati-hati. Jangan-jangan lu terpedaya sehingga lu akhirnya tertipu gitu loh. Nggak salah sih orang mau cari untung besar, tidak salah juga kita mau dapat untung besar, tapi pastiin sumbernya jelas, sumbernya benar, karena hari-hari ini memang orang lagi susah. Jadi kalau bisa dapat uang cepat dengan uang besar dengan cepat, kenapa enggak? Tapi butut-bututnya malah jadi kecewa kalau tidak benar-benar memahami. Nah, makanya kenali dulu. Pokoknya siapin waktu, siapin telinga, siapin kecerdasan kita, agan-agan semua. Untuk apa? Mendapat informasi yang benar, yang akurat, supaya kita tidak terpedaya atas tipu-tipu yang dilakukan oleh orang-orang jahat yang ada di sekitar kita dengan memanfaatkan kelebihannya dia, kekuatannya dia, yaitu kesusahannya, dan memanfaatkan kelemahan kita yang punya belas kasihan. Hati-hati, kenali dulu, dan utamakan kalau membantu dalam rumah sendiri dulu deh. Dalam rumah sendiri dulu, ya. Nggak apa-apa, mau dibilang pelit sama orang luar nggak masalah. Yang penting rumah lu, orang-orangnya tercukupi. Iya dong. Apa artinya kalau lu makmur, sedangkan anggota keluarga lu susah? Nggak ada artinya. Dan otomatis ada juga anggota keluarga yang memanfaatkan situasi dengan kesusahannya. Lu juga kenalin. Makanya jangan kasih dia ikan, kasih dia pancingan. Nah, kalau lu kasih dia alat untuk dia cari duit, itu jauh lebih bermanfaat dibanding lu kasih dia duitnya atau ikannya. Karena kalau lu kasih dia ikannya, dia akan merasa enak. Besok-besok dia nggak mau mancing. Mancing itu menjenuhkan, melelahkan. Kalau dapat, kalau enggak, dari pagi ketemu malam, ketemu siang, ketemu sore, ya dong. Panas, hujan, debu, bosen, lapar, ya kan, gitu loh. Enak dapat ikannya, gitu. Akhirnya ada juga anggota keluarga yang memanfaatkan kesusahannya supaya dapat bantuan dari anggota keluarganya yang mampu. Ada juga, tapi lu yang kenalin, lu yang tahu. Makanya usahakan berikan pancing dan kail beserta umpan daripada lu kasih dia ikan. Gitu. Dengan sendirinya dia akan berusaha karena alatnya udah ada. Toolsnya udah ada. Ya, gitu loh. Oke. Thank you sudah mau menonton. Kalau ada share lain yang mau dibagi menyangkut hal ini, ya monggo. Nanti kan di komen ada tuh, catat aja di situ. Ya nggak sih? Gitu. Dan ini video gue yang keberapa? Gue juga nggak tahu. Ada udah beberapa gitu. Tapi sampai hari ini yang nonton masih dikit, nggak apa-apa. Yang penting ini bagian daripada hal positif yang gue lakukan, yaitu
menghilangkan kejenuhan daripada berlaku sesuatu yang buruk. Gua rasa bikin video sharing-sharing hal sederhana jauh lebih bermanfaat. Semoga ya. Oke, thank you. Tetap sehat, tetap jaga kedamaian, tetap makmur bersama, tetap berusaha, jangan putus asa, semangat. Karena kalau bukan kita yang membangun diri kita nggak bisa ngandalin orang lain. Ya, salam damai Indonesia.